Kami mau mendengarkan sedikit firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat buat kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini yang mau kita dengarkan adalah dari Matius pasal 10 ayat yang ke-16. Demikian. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan mengutus kita, domba-dombanya, ke tengah-tengah serigala. Sementara domba di sini maksudnya, kalau kita mengambil arti daripada domba itu adalah yang dituntun. Nah, domba itu dibimbing, perlu dibimbing, punya kelemahan. Lalu domba itu juga mengikuti arah dari pengembalanya, tidak punya kuasa. Nah, kalau dibilang di sini cerdik itu tidak sama dengan licik. Cerdik itu adalah berpikir cerdas. Kalau licik mengambil keuntungan daripada diri sendiri. Kita berusaha mengambil keuntungan diri kita sendiri, akan tetapi bisa jadi merugikan orang lain. Itulah licik. Jadi beda antara cerdik dengan licik. Kalau di sini merpati, dia mempunyai hati yang tulus, hati yang suci. Nah, kalau digambarkan ular yang menjadi cerdik, nah ular di sini punya sifat menghindar daripada masalah, menghindar daripada bahaya. Jadi itulah sifat ular. Dan ketika kita bertemu dengan seekor ular, pasti ular yang kita lihat itu lari dan tidak ketemu dengan kita. Demikian juga dengan merpati. Merpati itu biasanya diterbangkan oleh pemiliknya dan ingat lagi kembali kepada pemiliknya. Nah, kalau bagaimana dengan serigala? Serigala ini selalu digambarkan dengan binatang buas dan binatang yang sangat ganas. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, datang kepada Bapa kita. Nah, kalau di sini kita diharapkan oleh Tuhan untuk mempunyai hati seperti domba atau seperti domba yang mau dipimpin dan dibimbing oleh Tuhan. Siapa pengembala kita di sini? Maksudnya adalah pengembala kita yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, kita disuruh oleh Tuhan atau Tuhan mengutus kita, domba-dombanya, ke tengah-tengah serigala supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa membuat adem suasana atau nyaman suasana. Datang kepada Bapa, kita diajarkan oleh Tuhan supaya kita pergi ke tengah-tengah, menjadi orang-orang yang cerdik seperti ular, menghindar dari masalah yang mungkin diperhadapkan dengan kita. Dan ketika kita di dalam pelayanan kecil pun, bahkan kita sering mengalami kendala di dalam pelayanan kita, atau sering kita diperhadapkan kepada tantangan-tantangan yang mungkin
tantangan itu bisa dari orang lain yang berhubungan dengan kita. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat solusi di dalam tantangan-tantangan yang ada di dalam pelayanan kita atau dimanapun kita tinggal. Kita bisa mengerti bagaimana supaya kita menghindar daripada bahaya tersebut. Nah, ketika ada bahaya di depan kita, kita bisa menghindar, menjauh dari bahaya yang ada. Dan kemudian kita juga diharapkan oleh Tuhan seperti merpati. Nah, ketika kita digambarkan oleh Tuhan seperti merpati itu tadi, dia diterbangkan kemanapun dia pergi, dia pasti ingat kemana dia akan kembali. Dia paham siapa yang menjadi pemiliknya. Demikian juga kita, manusia ciptaan Tuhan. Kita punya hati yang tulus kepada Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan suasana atau berbagai suasana sekalipun yang mungkin tidak mengenakan di dalam hati kita, kita harus mengingat berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dan perlindungan kepada Tuhan. Ketika masalah ada diperhadapkan dengan kita, kita pun harus mampu mengelola hati kita tulus kepada Tuhan. Kita tidak menjauh dari Tuhan. Kita mengingat siapa yang menjadi pemilik hidup kita ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, banyak hal yang kita hadapi di dalam kehidupan kita ini. Banyak tantangan atau bahkan kita pun di dalam kegiatan kita sehari-hari sering kita diperlakukan orang dengan tidak adil. Sering kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang mungkin tidak bisa kita terima secara logika. Tetapi di dalam hal ini kita diminta oleh Tuhan supaya kita cerdik seperti ular. Kita bisa menghindar dari bahaya-bahaya yang mungkin merusak kehidupan kita. Kita bisa mengelola pikiran kita, menata hidup kita tanpa kita terjerumus terhadap bahaya yang mungkin disengaja orang lain terhadap diri kita. Nah, kita pun banyak hal cara orang yang kadang membuat kita bingung di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seperti merpati yang hatinya tulus itu tadi, yang hatinya lembut, yang sepertinya digambarkan oleh Tuhan, merpati itu tulus, suci, bersih. Karena mungkin merpati ini adalah burung kecil, tetapi bisa menjadi satu gambaran atau satu contoh dibuat untuk setiap manusia. Oleh karena itu, kita diperhadapkan dengan masalah itu tadi, tetapi kita pun harus bisa mengerti dan memahami siapa yang menjadi pemilik hidup kita, yang bisa memimpin kita, yang bisa membawa kita, yang bisa membimbing kita keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi itu. Kita diinginkan oleh Tuhan seperti merpati itu tadi, bisa mengelola diri kita ini, mengelola pikiran kita ini dengan hati yang tulus, dan kita pun bisa mengingat kembali kepada Tuhan, kembali kepada Sang Pengembala yang memiliki hidup kita. Sang Pengembala yang memiliki hidup kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan merpati. Kemanapun dia diterbangkan, tetap dia ingat kembali kepada sarangnya, kepada pemiliknya. Demikian juga dengan ular itu tadi, cerdik. Dia memahami dan mengerti dan menjauh daripada bahaya yang ingin menerkamnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih,
kita harus tetap waspada di dalam hidup kita ini. Kita harus paham bagaimana hidup kita. Kita harus cerdik dan tulus di dalam menjalani kehidupan kita tadi. Demikian yang bisa kami bagikan kepada kita sekalian pada saat pagi hari ini. Kiranya kita boleh terberkati oleh firman ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau baik di dalam kehidupan kami. Ular dan merpati menjadi contoh di dalam kehidupan kami. Kami boleh cerdik untuk menjalani kehidupan kami, dan kami mau tulus seperti merpati menjalankan kehidupan kami. Dan ketika kami diperhadapkan oleh masalah-masalah di dalam hidup kami tetap ingat kembali untuk meminta pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau kuatkan kami, mampukan kami untuk bisa menjalankan firman-Mu saat ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom Oras.